Di hadapan calon Presiden Ganjar Pranowo, Tra Sunan Ampel dari jalur Sunan Derajat, mengungkapkan kejahatan kaum Habib yang telah merampas 15 hektar bumi Ampel, sehingga Duriat Sunan Ampel di sana kini terusir dari tanah leluhur mereka. Nama keluarga dari Sunan Ampel dan Sunan Derajat sedikit bercerita bahwa tanah Ampel itu Pak Ganjar sebenarnya ada 15 hektar dan surat-suratnya itu sudah ada, tetapi sampai sekarang ini kita belum berani. Karena apa? 15 hektar itu ditempati oleh Balawis gitu kan ya. Permasalahannya awal ini ternyata tokoh-tokoh yang dulunya kita berprasangka baik, yaitu para Habib Bawi. Dulu kita berprasangka baik, kita menghormati mereka-mereka. Awalnya mereka juga menghormati Wali Songo, seakan-akan bagian dari kabinet mereka. Tapi kemudian di suatu masa mereka banyak merendahkan para kiai dan merendahkan para turunan Wali Songo, dan juga banyak merendahkan pribumi bangsa. Akhirnya kemudian dikuasai oleh Balawi begitu. Kita kalau Bapak nanti buka Ampel, ada namanya Hotel Wali Songo. Itu masalahnya Kiai Ubed dulu itu sudah menggugat tanah itu sudah dipegang Kiai Ubed, terus kemudian dijual oleh Balawi, kemudian sampai mau dipenjarakan. Jika kita pergi berziarah ke makam Raden Rahmat Sunan Ampel, salah satu sesepuh Wali Songo penyebar agama Islam di bumi Nusantara, maka di sana kita akan melihat begitu ramainya suatu komunitas yang katanya adalah orang-orang keturunan Arab, begitu memenuhi bumi Ampel mulai dari kawasan luar hingga sepanjang jalan menuju area makam. Dulu kita atau bahkan sebagian besar masyarakat hingga sekarang masih beranggapan bahwa mereka semua yang menghuni kawasan di sekitar area makam merupakan keturunan atau setidaknya masih ada hubungan kerabat dengan Raden Rahmat. Karena memang di kawasan sana begitu penuh dengan orang-orang dari golongan mereka. Itulah anggapan kita dan juga anggapan sebagian besar masyarakat pada umumnya sampai pada akhirnya kita memahami situasi sebenarnya yang ada di sana setelah ada pertemuan antara Duria Wali Songo dengan calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo. Karena pertemuan itulah akhirnya kita tahu bahwa orang-orang yang menguasai bumi Ampel saat ini sebagian besar bukanlah keturunan Arab murni, melainkan sebagian besar dari mereka adalah dari kaum Habib Ba'alawi. Hal tersebut diungkapkan oleh Duria Sunan Ampel dari jalur Sunan Derajat Kiai Munawir yang menceritakan semua bahwa 15 hektar bumi Ampel telah dirampas oleh kaum Habib keturunan Ubaidillah dari tangan mereka. Meskipun para Duria Sunan Ampel memiliki surat resmi atas kepemilikan tanah di sana, namun mereka tidak berani menempatinya karena kawasan tersebut telah dihuni oleh kaum Ba'alawi segitu banyaknya yang sebenarnya mereka semua tidak ada hak untuk tinggal di sana. Diceritakan juga bahwa ada salah seorang Tra Sunan Ampel yang pernah mencoba untuk mengambil kembali tanah yang menjadi hak mereka, namun tanah tersebut justru dijual oleh oknum Habib keturunan Ubaidillah. Dan pemilik aslinya yang merupakan Tra Sunan Ampel malah diancam untuk dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang diungkapkan oleh Kiai Munawir ini jelas membuat kita semua tercengang dibuatnya. Karena kita tidak menyangka kaum Habib yang hanyalah kaum keturunan pendatang yang kakek moyangnya dibawa oleh penjajah ke negeri kita telah berani menduduki bumi Ampel yang sama sekali bukan hak mereka dan mengusir Duria Sunan Ampel sebagai pemilik sah kawasan di sana. Ini adalah satu di antara sekian banyaknya alasan kenapa kita begitu gencar melawan arogansi kaum Habib keturunan Ubaidillah yang bersikap dan menguasai sesuatu yang bukanlah hak mereka mengatasnamakan sebagai keturunan Rasulillah supaya umat Islam bangsa Indonesia tunduk tidak berdaya dan tidak berani melawan kejahatan apapun yang dilakukan oleh golongan mereka adalah bentuk kejahatan yang luar biasa biadabnya karena mereka memanfaatkan nama besar Rasulillah untuk melancarkan kejahatan mereka.
Perjuangan kita memang tidak mudah karena sebagian besar saudara pribumi kita masih terjerat dengan doktrin-doktrin dari golongan mereka sehingga di saat kita melawan kejahatan kaum Habib keturunan saudara-saudara kita sendirilah yang pasang badan membela dan melindungi golongan mereka. Saudara-saudara kita tersebut akan tidak pernah sadar siapa yang mengislamkan nenek moyang mereka sehingga mereka semua juga beragama Islam berkat nenek moyang mereka yang diislamkan lebih dulu oleh datuknya orang-orang yang sekarang dizalimi oleh golongan yang mereka bela. Umat Islam bangsa Indonesia yang lebih memihak kaum Habib keturunan Ubaidillah dan memusuhi para Kiai Duriyah Wali Songo yang mengislamkan leluhur mereka. Bagi kita mereka semua adalah orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih karena mereka semua malah memusuhi para Duriyah orang-orang yang telah mengislamkan leluhur mereka. Yang menjadi pertanyaan kita di manakah letak logika mereka semua? Bisa-bisanya mereka justru memihak suatu golongan yang jelas-jelas telah merendahkan dan juga menghinakan para kiai yang sebagian besar dari mereka adalah Duriyah dari Wali Songo yang berjasa besar dalam mengislamkan leluhur mereka semua. Penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh kaum Habib keturunan Ubaidillah kepada para ulama kita dan kepada kaum pribumi Nusantara tentu saja membuat kita menginginkan seorang pemimpin yang peduli akan kondisi sosial masyarakat yang dipimpinnya bahwa ada satu golongan yang menganggap dan bahkan mendoktrinkan kepada bangsa Indonesia kalau kelompok mereka adalah warga negara dengan kasta paling mulia yang seolah-olah wajib untuk dimuliakan oleh kelompok masyarakat lainnya. Orang-orang yang bukan dari kelompok mereka dianggap sebagai warga negara dengan kasta yang sangat rendah. Dan itu terbukti dengan diharamkannya wanita-wanita mereka dinikahi oleh golongan yang di luar kelompoknya karena dianggap akan merusak dan menghinakan garis keturunan mereka. Sebagai manusia yang statusnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai warga negara yang statusnya sama di mata negara. Tentu saja kita sebagai bangsa pribumi Nusantara sangat terhina dengan perlakuan mereka apalagi golongan mereka hanyalah kaum keturunan pendatang yang dahulu kakekmu moyang mereka dibawa ke negara kita oleh kaum penjajah untuk dijadikan budak-budak penjajah membantu kaum penjajah dalam penjajah para leluhur kita. Diterimanya golongan mereka sebagai warga negara meskipun kakek moyang mereka adalah antek-antek penjajah bukannya membuat mereka berterima kasih kepada bangsa Nusantara tapi malah berbuat sangat semena-mena terhadap orang-orang dari bangsa kita. Dirampasnya bumi Ampel oleh golongan mereka dari tangan Zuriyah Sunan Ampel sebagai pemiliknya yang sah adalah bentuk arogansi mereka yang sudah sangat merajalela yang tidak bisa jika harus kita biarkan begitu saja. Islamnya bangsa kita adalah atas jasa orang-orang yang para zuriyahnya sekarang dizalimi oleh golongan mereka sehingga sudah pasti kita akan berada di pihak para kiai kita yang merupakan Duriyah Waliullah penyebar agama Islam kepada para leluhur kita. Kita bukanlah manusia bodoh seperti budak-budak keturunan Ubaidillah yang justru memusuhi Duriyah dari orang-orang yang telah berjasa besar mengislamkan para leluhur mereka. Berada di pihak para Kiai Duriyah Wali Songo penyebar agama Islam di bumi Nusantara maka sudah bergaransi pula kita berada di barisan Zuriyah Rasulillah. Karena para Wali Songo sudah jelas nasabnya sebagai keturunannya tidak seperti kaum Habib yang leluhur mereka Ubaidillah sudah tidak bisa dibuktikan lagi kebenarannya sebagai keturunan dari baginda Nabi kita.